Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Iin Solihin. Di sini Bapak mengampu mata kuliah pemrograman web lanjut. Di sini Bapak akan share screen. Ya. Apa yang akan kita pelajari ya di sini untuk pertemuan kita ini pertama kali. Tapi sebelumnya mohon maaf ya. Keinginan kita memang pertemuannya tatap muka. Nah, kami juga dosen-dosen di IKMI pengen banget tatap muka, tetapi ya kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah diharuskan zona hijau saja yang boleh tatap muka. Nanti takutnya kita tatap muka, nah di tengah perjalanan kita tidak diperbolehkan lagi ya, zona merah lagi. Oke, baik. Mata kuliah kita adalah pemrograman web lanjut. Nah, untuk pemrograman web itu ada 3 ya. Ada web 1, ada web 2, dan web 3. Nah, tentu kalian harus tahu bedanya ya antara web 1, web 2, dan web 3. Nah, untuk di web 1 pasti kalian pernah belajar yang namanya HTML. Nah, sebelum itu pasti kalian diperkenalkan juga apa itu konsep web. Nah, web itu apa ya? Kemudian mencoba mempraktikkan apa itu HTML, kemudian HTML biar terdapat warna menarik, kemudian terdapat fitur tampilan lebih elegan, kalian bisa mempelajari CSS, dan biar dinamis tentu kalian bisa memakai JavaScript. Nah, biasanya untuk di web 1 ini yang diberikan ya, HTML, CSS, JavaScript, dan biasanya itu ditambahkan yaitu dengan framework. Baik itu CSS maupun JavaScript. Nah, misalkan framework CSS ya, framework CSS kan biasanya itu yang paling sering dipakai adalah Bootstrap. Nah, bagi yang belum pernah nyoba, ya harus coba ya, ini di pelajaran web 1. Kemudian framework JavaScript, ini biasanya itu kita memakai jQuery. Nah, ini adalah framework, jadi framework itu sudah disediakan sama orang lain, kita tinggal memakainya saja. Nah, untuk di web 2, materi kita fokus ke web dinamis. Nah, karena di sana untuk HTML, CSS, dan JavaScript ini sifatnya statis ya. Ini cocoknya untuk web-web yang kecil. Contoh web personal web ya, web portofolio. Nah, tapi sekarang kita akan coba membuat sebuah web dinamis. Apa itu web dinamis? Jadi setiap harinya itu bisa diupdate. Nah, contoh blog ya, blog. Blog itu adalah setiap harinya kan bisa diupdate postingannya. Kemudian toko online. Nah, toko online kalau misalkan ada produk baru, tentu bisa diupdate setiap hari, setiap jam, setiap menit bahkan ya. Kemudian untuk pelaporannya juga itu bisa dihasilkan secara real time. Nah, makanya kita akan memakai PHP. Kemudian di sini ditambahkan database-nya adalah MySQL. Nah, mungkin saja untuk PHP dan MySQL ini sudah diberikan di web 1. Untuk tambahannya saja ya, misalkan di sini. Nah, tetapi di web 2 kita lebih fokusnya ke sini untuk mematangkannya, untuk PHP dan MySQL. Nah, misalkan saja di PHP MySQL kalian belum pernah belajar yang namanya form validation. Kemudian open file. Jadi cara membuat
membuka file, menyimpan ke dalam sebuah file. Kemudian PHP upload ya mungkin ya. Nah, PHP-nya kita belajar mulai dari PHP natif. PHP natif atau asli. Kemudian kita akan coba belajar PHP CRUD. PHP jadi harus nyimpan ke database ya, create, read, update, dan delete. Kemudian kita akan coba PHP include menu navigation. Nah, jadi biasanya kalau untuk di HTML menu navigation itu menuju ke web lain ya, ke page lain. Tapi untuk di PHP nanti ada yang namanya include. Jadi include di sini misalkan kita tidak perlu menuliskan ulang coding header misalkan ya. Header itu berisi logo sama identitas perusahaan misalkan ya. Nah, itu header ini tidak usah dibuat beberapa kali di banyak page, tapi kita cukup di-include-kan saja memakai PHP. Kemudian kita akan coba belajar PHP upload. Kita harus mengupload sebuah file, kemudian kita juga harus menanganinya ya. Apakah si file ini sudah valid atau belum? Misalkan valid, apakah ini benar-benar gambar JPEG atau gambar lain? Ya, kalau misalkan diperbolehkan misalkan PNG, ya tidak apa-apa. Cuma nantinya ya bikin ribet juga ya. Misalkan kita request ke user itu tolong upload gambar. Hanya JPEG. Ukurannya tidak boleh lebih dari 500 KB. Nah, tentunya kita harus bisa membuat sebuah coding ini PHP upload. Kemudian kita akan coba belajar PHP file. Jadi file itu kan bisa di-upload, setelah di-upload bisa di-delete, bisa ditulis ya, open file ya, PHP open file. Nah, nanti biasanya itu diekspor kita menjadi .csv. Nah, misalkan ya, dari sebuah tabel MySQL kita akan coba ekspor menjadi file CSV. Nah, tentu kita harus paham dulu apa yang namanya PHP open file. Nah, selain CSV, apa ini? Kenapa ini breadcrumb? Halo? Ya. Ini kenapa ada otomatis keluar ini ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita akan coba belajar tentang di open file juga. Kita akan berkenalan dengan PHP ini ya. .ini. Ini itu adalah configuration. Jadi salah satu, kalau kita mengekspor, kita itu biasanya mengekspor ke file CSV. Nah, kalau kita misalkan mengimpor, biasanya mengimpor konfigurasi web. Ini biasanya Pak In punten masuk lagi Pak In. Tadi ketendang tadi. Pada keluar semua. Masuk di record room-nya Pak In.